Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran, perencanaan, dan instalasi sistem audio. Bersama saya Haji Fahmi dan didukung penuh oleh Prabunet, sarana media dan informasi. Selamat mengikuti tayangan ini. Definisi gelombang suara. Secara umum, gelombang adalah getaran yang merambat pada suatu media dan bergerak dari media yang satu ke media yang lain. Gelombang juga disebut bunyi, yaitu perambatan gelombang longitudinal yang merambat melalui suatu media atau zat perantara seperti zat cair, padat, gas, udara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Macam-macam gelombang berdasarkan arah rambatannya. Yang pertama, gelombang longitudinal. Yang kedua adalah gelombang transversal. Berikut perhatikan perbedaan antara gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal dapat didefinisikan sebagai gelombang yang memiliki arah perambatan searah dengan arah getaran partikel. Sebagai contoh, pada kehidupan sehari-hari, gelombang ini bisa ditemukan dalam gelombang bunyi dan juga pada gelombang pegas. Perhatikan gambar berikut. Gelombang transversal adalah gelombang yang memiliki arah perambatan tegak lurus dengan arah getaran partikel. Sebagai contoh, gelombang ini bisa ditemukan pada gelombang elektromagnetik, gelombang pada tali, dan juga gelombang di permukaan air. Perhatikan juga contoh gambar sebagai berikut. Sifat-sifat gelombang. Gelombang memiliki 6 sifat. Yang pertama, dispersi dapat berubah bentuk. Kedua, refraksi dapat dibiaskan. Ketiga, refleksi dapat dipantulkan. Keempat, interferensi dapat digabungkan. Kelima, polarisasi dapat diserap arah getarannya. Yang keenam, mempunyai sifat efek Doppler. Dispersi. Gelombang dapat berubah bentuk. Dispersi gelombang yaitu perubahan bentuk gelombang saat gelombang merambat melalui suatu medium. Suatu medium di mana laju gelombang tak bergantung pada panjang gelombang maupun frekuensinya disebut medium non-dispersif. Berikut sifat gelombang refraksi, yaitu gelombang yang dapat dibiaskan. Jika gelombang datang pada suatu permukaan batas yang memisahkan antara dua daerah dengan laju gelombang berbeda, sebagian gelombang akan dipantulkan dan sebagian lainnya akan ditransmisikan. Pembelokan berkas gelombang yang diteruskan itu disebut pembiasan atau refraksi. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya adalah refleksi. Sifat gelombang yang dapat dipantulkan. Saat sebuah gelombang menabrak sebuah penghalang atau sampai di ujung batas suatu medium
yang dirambatinya, sebagian gelombang itu dipantulkan. Pada pantulan gelombang bidang, sudut yang dibentuk gelombang datang kepada permukaan pantulan sama dengan sudut yang dibuat oleh gelombang pantulannya. Hal ini disebut dengan hukum pemantulan. Perhatikan gambar berikut. Sifat gelombang berikutnya adalah interferensi, di mana gelombang dapat digabungkan. Saat dua gelombang koheren bertemu, maka akan terjadi interferensi gelombang. Peristiwa interferensi bisa dilihat dengan mudah pada tangki riak. Jika dua sumber koheren S1 dan S2 menghasilkan dua muka gelombang lingkaran, kedua muka gelombang tersebut akan bertemu dan membentuk pola interferensi pada permukaan air. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya adalah gelombang terpolarisasi, yaitu dapat diserap arah getarannya. Jika tali digerakkan, maka gelombang pertama yang diperoleh dengan cara menggerakkan tali ke arah atas dan ke arah bawah itu disebut polarisasi vertikal. Dan gelombang kedua yang diperoleh dengan menggerakkan tali ke arah samping yaitu disebut polarisasi horizontal. Fenomena polarisasi ini yang membedakan antara gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Perhatikan gambar berikut. Sifat gelombang berikutnya adalah membentuk atau terjadi efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Jika suatu sumber gelombang dan penerima bergerak relatif satu dengan yang lain, frekuensi yang terdeteksi oleh penerima tak sama dengan frekuensi sumber. Ketika keduanya bergerak saling mendeteksi, frekuensi yang terdeteksi lebih besar daripada frekuensi sumber. Inilah yang disebut dengan efek Doppler. Kalau diibaratkan dengan suara seperti berikut. Selanjutnya akan dijelaskan tentang akustik ruang. Akustik ruang adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengontrol kualitas suara di dalam gedung atau ruangan. Ruang akustik harus dapat berfungsi sebagai noise control yang dapat mengurangi terjadinya reverberation atau pengulangan suara. Metode noise control pada umumnya digunakan pada instalasi gipsum, dinding ceiling, karpet, dan panel. Bahan yang tebal tidak menjamin ruang akustik berfungsi sebagai ruang kedap suara. Ruang akustik yang berkualitas jika tidak terjadi pengulangan suara dan suara dari ruangan tidak menembus keluar sehingga dapat mengganggu lingkungan sekitar.
Demikian paparan tentang gelombang dan sistem akustik ruang. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.